warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan analisis desain pembelajaran, yaitu analisis RPP skripsi dari kakak tingkat kami. Di sini kami beranggotakan Dwi Wulandari, Rita Nur Anjani, dan saya sendiri Yunita. Di sini kami menganalisis RPP skripsi dengan judul Implementasi Peta Konsep untuk Mereduksi Miskonsepsi Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika Materi Hukum Newton dari peneliti Kak Indriani. Berikut adalah lampiran rencana pembelajaran RPP yang kami kutip dari skripsi beliau. Baiklah, langsung saja masuk ke bagian analisis pembahasan, yaitu desain pembelajaran. Dalam skripsi menjelaskan bahwa pengertian desain sebuah proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan. Melalui suatu desain, orang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Jadi dalam pemecahan pembelajaran, peneliti menggunakan peta konsep dan analisis miskonsepsi dalam materi hukum Newton. Peneliti dalam skripsi yang kami analisis menyimpulkan bahwa peserta didik dalam pemahaman konsep yang menyebabkan miskonsepsi pada peserta didik mengetahui kesalahpahaman konsep. Peta konsep dapat melihat yang peserta didik diketahui, memahami cara belajar, menyatakan miskonsepsi, dan untuk mengevaluasi sebuah pembelajaran. Selanjutnya adalah kebutuhan psikologi desain pembelajaran. Teori-teori dalam skripsi menjelaskan bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan untuk memperoleh kecakapan, sikap, dan pengetahuan yang baik. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi yang didapat pada manusia, semua itu adalah dari hasil belajar. Belajar dapat juga merupakan perubahan dari tingkah laku yang buruk menjadi tingkah laku yang baik, di mana perubahan tersebut didapat dari pengalaman. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rita Nur Anjani. C. Kebutuhan pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA, kemampuan memahami konsep merupakan salah satu indikator penting. Namun, pada kenyataan salah satu permasalahan yang ditemukan adalah masih banyak siswa yang mengalami miskonsepsi. Hal tersebut disinyalir dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada pembelajaran IPA. Miskonsepsi merujuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah yang diterima oleh para ahli. Ada begitu banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya miskonsepsi. Di antaranya adalah prakonsepsi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, guru, pembelajaran yang dilakukan oleh guru, atau bahkan bahan ajar yang digunakan. Permasalahan miskonsepsi ini tidaklah mudah untuk diselesaikan. Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting untuk dilakukan remediasi, dan oleh karena itu, pada proses pembelajaran di sekolah sangat dianjurkan pada guru untuk menggunakan model atau metode pembelajaran yang lebih menantang dan mengajak siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan baru melalui pengalaman belajar yang tepat. Dan sebelumnya, penelitian mengobservasi dan menguji coba apakah peserta didik dapat memahami dan mengetahui soal di kelas yang telah dilakukan. D. Menganalisis pembelajaran. Kompetensi dan tujuan pembelajaran dalam rencana pembelajaran
Dalam skripsi penelitian ini sudah sesuai dengan buku prinsip desain pembelajaran. Karakteristik peserta didik. Di dalam skripsi dipaparkan bahwa konteks hidup peserta didik bersumber dari pemikiran seseorang yang masih terbatas pemahamannya tentang alam dan lingkungan. Contohnya, film bertemakan teknologi, TV radio yang keliru, serta teman diskusi yang salah, penggunaan bahasa sehari-hari. Aspek-aspek miskonsepsi yang pertama terjadi dengan peserta didik itu sendiri di saat ruang kelas sangat bervariasi karena setiap per kelas terdapat peserta didik yang memiliki macam-macam latar belakang budaya dan bahasa. Penggunaan bahasa dalam sehari-hari dapat mengacu pada miskonsepsi peserta didik. Miskonsepsi pada peserta didik ini dapat diatasi bila mereka sadar akan kesalahannya. Bila tidak, peserta didik tidak akan cenderung memahami menuntut keyakinan dan apa yang mereka yakini. Kedua, penguasaan konsep dan pemahaman konsep terjadi pada seorang guru akan sebuah materi yang disampaikan kepada peserta didik ini kurang jelas. Peserta didik dituntut untuk menyampaikan suatu materi dengan tepat dan jelas dan terstruktur. Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam pemahaman konsep yang dapat menyebabkan miskonsepsi pada peserta didik yaitu dengan cara menggunakan strategi peta konsep dalam pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesalahpahaman konsep, atau peta konsep juga dapat melihat apa yang peserta didik diketahui, memahami cara belajar, menyatakan miskonsepsi, dan untuk mengevaluasi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rita, yaitu selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada RPP skripsi materi hukum Newton, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan gaya, menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda diam maupun benda bergerak dengan kecepatan konstan, dan mendefinisikan gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesek. Selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian. Prinsip-prinsip penilaian dalam skripsi menggunakan teknik analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Sedangkan instrumen penilaiannya yaitu menggunakan lembar observasi. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu ada pendekatan, metode yang digunakan observasi yaitu tanya jawab, diskusi dan peta konsep, dan menggunakan model direct instruction atau DI. Pembelajaran dalam skripsi dan sesuai dengan buku prinsip desain pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada bahan pembelajaran. Dalam bahan pembelajaran yaitu meliputi penggaris, papan tulis, spidol, buku fisika peserta didik kelas 10 Kemendikbud tahun 2016, buku referensi yang relevan, dan LKS. Yang terakhir itu ada evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi yang dilakukan peneliti dalam RPP ialah menggunakan tes yang berbentuk Fortier Diagnostic Test pada materi hukum Newton kelas 8. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk